salam pendidikan Indonesia. Halo Sobat Daily Edukasi, bersama lagi dengan saya dan dua narasumber di sini. Ada Bapak Febri dan Bapak Janu. Kita akan mengobrol seputar Merdeka Belajar di Kejuruan DKV. Menurut Bapak Febri, bagaimana sih konsep Merdeka Belajar yang ada di SMK ini? Saya menjawabnya nggak secara teoritis ya, jadi secara asumsi saja ya. Jadi biar nanti bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Untuk saya, untuk Merdeka Belajar kan kita dibebaskan istilahnya dari guru dan murid, kita bebaskan bagaimana mencapai satu tujuan, yaitu kalau SMK berarti kita udah punya skill yang bisa cocok untuk bekerja. Nah, konsep saya mungkin kita awali dari kelas 1-nya dulu, to the point saja, setelah dari satunya dulu. Itu yang semester pertama kita polkan yang untuk dasarnya dulu, dasar untuk DKV-nya seperti apa, seperti ini ya kan, dasarnya kita pelajari dulu anak-anak biar paham DKV itu isinya apa aja dulu. Baru nanti di semester 2 nanti kita arahkan anak-anak, kalian maunya prospek kemana untuk yang DKV-nya. Dan di situ kita nanti, kalau saya nanti ada perankingan di mana anak itu sudah istilahnya dia sudah menguasai apa, yang si A menguasai apa, si B menguasai apa, levelnya seperti apa. Nah, konsep saya seperti ini, saya nanti guru itu tidak lagi sebagai pengajar, tapi sebagai fasilitator dan motivator nanti. Jadi fasilitator, anak itu butuh ilmu apa, kita sampaikan, tapi kita sebagai fasilitator di sini lebih ke kita ngarahkan gitu. Kita arahkan kalau belajar, contohnya mungkin belajar desain ya, mungkin ya belajar desain koral dasarnya seperti ini, kita berikan modul, anak suruh belajar sendiri, suruh praktikum sendiri, nanti kita pantau dan nanti hasilnya seperti apa, nanti jadi sebuah project nantinya, dan itu akan meningkatkan levelnya. Oh, sudah selesai dasarnya, contohnya beginner sudah selesai, nanti kita lanjut ke tahap medium seperti apa. Medium mau lanjut ke tahap medium, oke lanjut seperti itu. Nanti kalau mau ke tahap expertnya, oke silakan lanjut. Tapi dia fokus ke satu bidang itu, nanti selama di semester 2 dan semester 3. Untuk yang lain juga sama. Dia itu desainnya mungkin raster, Photoshop mungkin. Maunya kita arahkan ke situ, kita fasilitasi, kita leveling seperti itu. Nah, nanti pas mereka PKL, dia harus PKL-nya menyesuaikan dengan bakat mereka, sesuai dengan level mereka itu. Contohnya aja ya, yang videografi ya kan, dari kita udah arahkan levelnya sudah medium lah, nggak beginner lagi, medium, kita arahkan ke PKL yang di bidang content creator ya kan, dia sudah ikut di sini, sudah bisa Premiere, sudah bisa After Effects. Nah, dia tinggal menjalankan, tinggal narik ilmu tambahannya. Pas kelas 3-nya kita gabungkan seluruhnya, kita bikin pembelajaran project based learning. Jadi semuanya kita bikin satu project. Nanti projectnya itu nanti itu sebagai tugas kelompok boleh, tugas kelas boleh. Nah, nanti projectnya nanti kalau sudah selesai nanti sebagai istilahnya berarti portofolio mereka pas mereka melamar sebuah pekerjaan ya kan. Dia mau kerja di, kalau yang videografi berarti dia dari video editor ya kan. Iya. Pasti ditanya, punya sertifikat, ijazah, portofolio ada nih hasilnya. Kan dia kan sudah dapat ilmu dari sekolah dan dapat ilmu dari praktek PKL-nya itu ya kan. Dan dia pas dia melamar kerjaan tuh, karena kita tadi yang pas 3-nya tuh based learning project itu, contohnya kita mau bikin film dokumenter atau film drama gitu ya kan. Film drama seperti itu hasilnya luar biasa keren contohnya. Pas dia melamar pekerjaan, jadi dipermudah seperti itu. Jadi memang ini baru konsep saya ya kan, mungkin akan ada perbedaan persepsi mungkin sama Pak Janu, mungkin to the point-nya seperti itu. Nanti kalau mau penjelasan penjabarannya lebih lanjut nanti bisa tanyakan lagi seperti itu. Oke. Baik Pak, menurut konsep Merdeka Belajar sendiri dari Pak Janu itu seperti apa? Terima kasih. Untuk Merdeka Belajar, saya juga pernah mendengar satu perkataan, saya kutip dari, mohon maaf saya agak sedikit lupa. Jadi buatlah konsep segila mungkin, se ekstrim mungkin. Kalau misalkan konsep itu gagal, tidak apa-apa.
silahkan cari konsep yang lain. Nah, saya punya konsep hampir mirip dengan Pak Febri. Kalau misalkan Pak Febri tadi, kita ingat-ingat, kelas 1 diajarkan semua, kelas 2 dipetakan dan diajari lagi, kelas 3 mereka bikin project. Seperti itu nggak Pak Febri? Iya, seperti itu. Untuk konsepnya Pak Febri seperti itu. Tetapi kalau misalkan saya sendiri diperbolehkan untuk menjalankan sekolah ini dengan konsep yang saya minta, saya akan memberikan konsep pertama, kelas 1 itu akan diajarkan semua dasar-dasarnya tentang DKV itu apa sih. Kemudian untuk kelas 2 akan dipetakan sesuai dengan tujuan dasar dari desain komunikasi visual. Nah, untuk saya pribadi, saya pengen merujuk ke media interaktif. Jadi kita nanti tujuan akhirnya adalah media interaktif. Mangsa pasarnya siapa? Bisa untuk anak SD, anak TK, anak SMP, bahkan untuk anak SMK, SMA. Nah, berarti kalau kelas 1 diajarkan semua, kelas 2 dipetakan siapa yang suka tentang desain grafis, siapa yang suka dengan audio video, siapa yang suka dengan pemrograman. Walaupun memang ini berbeda dengan kurikulum. Nah, untuk kelas 2, kalau Pak Febri tadi bedanya seperti ini. Kalau Pak Febri tadi yang dipetakan ini masih diajari, dieksportkan lagi. Ya, itu nggak Pak Febri? Naikkan levelnya lagi. Nah, kalau saya lebih suka untuk kelas 2 itu tidak ada mapel lain. Meskipun ada, itu hanya sebagai pembantu. Jadi mapel utamanya adalah mapel-mapel pilihan yang mereka pilih, seperti desain grafis, audio, video, animasi, dan juga pemrograman. Dipetakan seperti itu ya. Terus setiap kali pembelajaran mereka masuk dalam satu kelas, kemudian diajarkan berbarengan untuk membuat satu project. Kita deadline selama 1 bulan. 1 bulan 1 project, 1 bulan 1 project. Kita belajar mulai dengan project. Kalau ada kesusahan bagaimana? Nah, disitulah letak guru itu sebagai mentoring. Guru tidak harus mengajarkan. Guru masuk hanya memberikan, ini project kalian, silahkan dikerjakan. Ada kesulitan apa? Silahkan dikoordinasikan sama guru. Seperti itu, mulai dari kelas 2 sampai dengan kelas 3, kalau misalkan berbasis project terus-menerus, kemungkinan atau harapan dari saya, nanti ketika anak-anak lulus dari SMK ini, maka anak-anak ini akan expert, akan mahir di bidangnya masing-masing. Nah, seperti itu. Ada sedikit perbedaan sebenarnya Pak Billy, tapi ya, kurang lebihnya sama. Kurang lebih sih. Kurang lebihnya Jadi sama. mungkin untuk yang project akhirnya tadi kan saya cuma mencontohkan saja kalau video seperti itu. Tapi kan tergantung pihak sekolahnya masing-masing mau dibawa kemana. Mau dibawa ke animasi kayak, mau dibawa ke media pembelajaran interaktif, itu kan kesepakatan bersama. Sekali lagi ini bukan pandangan dari SMK ya. Iya, ini adalah pandangan pribadi dari kami. Iya. Karena apa? Karena memang ketika hal yang ingin kami lakukan ini diterapkan, jelas ini berbenturan. Iya. Betul, Jelas ini dengan kurikulum. Dengan kurikulum bisa, dengan banyak pihak juga. Karena mohon maaf, ada banyak pihak juga yang lebih suka metode seperti ini yang sekarang ini. Mereka tidak usah mencari pemikiran di luar ini. Kan sudah ada zona nyaman. Ya siapapun pasti ada zona nyaman. Tapi kalau kita bisa keluar dari zona nyaman, insya Allah itu akan keluar jadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Betul. Dan mungkin untuk cara ngajar, di sini ada saya sedikit perbedaan tentang cara mengajar, khususnya di mapel saya ya. Kalau saya pribadi, saya itu mengajar tidak saya suruh untuk duduk di mejanya masing-masing, di kursinya masing-masing. Saya persilahkan untuk anak-anak ini keliling di sekitar ruangan ini. Boleh. Dan pasti saya mengajar itu pakai musik. Karena saya tidak suka ruangan yang benar-benar hening. Karena suatu desain itu kalau misalkan mau desain, kita butuh refresh ya. Kurang lebih seperti itu kalau pandangan dari saya. Jadi kalau saya tuh mengajarnya menaikkan level skill. Kalau saya itu bedanya di situ kan, guru-guru kan beda.
Saya menaikkan level skill, kita targetnya apa, nanti kita lanjut ke tahap yang lain, nanti insya Allah akan menyesuaikan. Tapi untuk secara lingkungan ya tergantung nanti untuk lingkungan belajarnya, kalau lingkungan nyaman itu kita bisa menyesuaikan. Iya, enggak harus kita tuh terlalu formal. Ini SMK itu yang ibaratnya harus seperti ini medianya, itu enggak, kita bisa bebaskan anak senyaman mungkin dia itu belajar seperti apa, karena di perusahaan pun juga enggak sama dengan yang di SMK kan ya, nanti dari segi penempatan komputernya pasti akan ada perbedaan, senyaman mungkin. Bahkan di Tokopedia seperti itu, di Shopee, Lazada itu kan juga kantornya juga ada tamannya ya kan ya. Jadi biar sambil ngopi seperti itu. Seperti itulah. Jadi jadi saya tidak akan ibaratnya terlalu mendikte harus seperti ini, enggak. Tapi saya berbeda dengan Pak Janul, mungkin saya akan lebih condong menaikkan skill. Meskipun nggak langsung blast gitu, karena ada proses dan tahap-tahapan. Iya, sebenarnya sama menaikkan skill Pak, tapi mungkin metodenya saja yang metodenya mungkin. Kalau metode dari Pak Febri tadi saya dengar memang dinaikkan dulu, terus dinaikkan dulu, baru di kelas 3 dijadikan 1 ya Pak. Nah, tapi kalau saya pribadi misalkan bisa, ya sudah cara menaikkan skillnya dengan memberikan project. Mereka ada kesusahan apa, baru konsultasi dengan Bapak Ibu guru, seperti itu. Ya. Konsep belajar yang benar-benar bagus dan tidak monoton. Betul sekali. Tapi menurut pandangan di Agustina, konsepnya seperti itu bagus atau enggak sebagai kamu, sebagai siswa seperti itu? Menurut saya sendiri lebih terkonsep dan lebih menaikkan skill dan lebih bisa terarah, mungkin tidak terlalu monoton. Ya, karena bener lebih terarah, bener. Karena kita ada visi ada tujuannya utama. Kalau saya tadi kan memang membentuk media interaktif, memang ada arahnya ke sana, kita harus menuju ke sana. Nah, untuk membuat media interaktif itu ada yang desain, ada yang bikin soundnya, ada yang gabungin pakai pemrograman dan sebagainya. Jadi disesuaikan sesuai dengan bakat siswa masing-masing. Tidak perlu kita harus menguasai semuanya. Jadi lebih. Nah, sekarang tak tanya lagi ya di Agustina, nggak apa-apa ya sebagai siswa ya kan. Ketika kamu dihadapkan dengan mapel-mapel, contohnya mungkin ada yang kamu suka, ada yang nggak kamu suka. Contohnya mapel mungkin yang produktif dulu aja ya. Mungkin contohnya nanti diajari animasi, terus diajari videografi, diajari audio, diajari foto, diajari desain. Padahal nggak semuanya kan kamu minat. Ya benar Pak. Mungkin ada 1 atau 2 saja yang minat dan mungkin bisa. Nah, kamu menjalannya itu enjoy aja, menikmatin semua, kamu ibaratnya kamu serap, atau mungkin kamu ibaratnya ya ini karena saya nggak suka, saya nggak mau belajar itu. Kalau saya pribadi lebih ke kalau nggak bisa jangan dipaksa. Nggak bisa. Kan kalau ada batas, ya nanti kalau terbiasa kita bakal bisa. Tapi kan nggak semua orang bakal seperti itu. Kalau semisal saja mapel produktif pemrograman kan susah ya Pak, coding gitu kan susah. Nggak semuanya orang bisa, apalagi kalau dipaksa kita sendiri yang susah bakalan. Lebih bagus kita mengembangkan bakat yang sudah ada. Misal kalau suka fotografi, videografi, kita kembangkan di arah situ. Seperti yang terkonsep dari Bapak Febri dan Bapak Janu tadi. Jadi pandangan kita berdua tadi mungkin agak ada perbedaan ya, tapi jauh itu kan agak banyak kesamaan. Tapi kamu bisa menerima atau enggak? Maksudnya lebih yang seperti itu, konsep Merdeka Belajar seperti itu, atau yang lama itu mending tetap di istilahnya gini Pak Febri. Mungkin tanyanya seperti ini. Agus, kamu lebih suka menguasai semua kamu lebih pengen diajarkan semua materi atau kamu pilih satu materi yang paling kamu sukai? Jelas lebih pilih yang satu materi Pak. Yang kamu sukai ya? Yang lain ini hanya untuk membantu. Iya, membantu dasarnya saja. Nggak perlu semua KIKD, nggak perlu semua materi itu diajarkan. Tapi untuk yang dipilih tadi, karena dasarnya sudah senang, otomatis ngajarnya juga lebih gampang. Iya, betul.
menguasainya pun juga lebih enak. Karena sudah dari mindsetnya dulu gampang, otomatis nanti kalau diajar lebih masuk. Seperti itu. Mungkin Pak Janu mungkin ada yang ditambahkan mungkin. Saya mungkin bisa menambahkan, tapi ini bukan untuk adik-adik ya. Ini untuk teman-teman kami sebagai Bapak Ibu guru. Nah, seperti ini. Mungkin banyak sekali yang sudah mendengarkan kalimat ini. Jangan ajarkan anak kita seperti kita diajarkan pada zaman dahulu. Karena kita sudah berbeda zaman. Seperti itu saja. Terima kasih dari saya. Silakan Mbak Agus. Mungkin kalau tambahan dari saya, emang benar kata Pak Janu, jangan terlalu mengajar dengan cara yang monoton. Kita bisa berkreasi lebih dan mengembangkan pembelajaran tersebut. Mungkin dari Pak Febri ada tambahan? Mungkin lebih ke istilahnya, lebih ke istilah aja ya. Jadi ketika kamu kamu punya sebuah impian, ya kamu harus raih impian kamu seperti itu. Dalam artian ketika kamu punya minat, kamu harus mengembangkan minat dan bakatmu. Jangan sampai minat dan bakatnya itu hanya sebatas angan-angan saja tanpa kalian wujudkan dengan hal yang nyata. Itu saja. Baik, itu tadi yang bisa kita sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Kita pamit. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Bye.